Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan setuju, ketika belum ada pemerintahan Republik Indonesia, maka orang-orang Madura itu taat kepada para ulama, kebijakan pemimpin, atau raja yang memerintah kala itu. Namun demikian, begitu ada pemerintahan Republik Indonesia, maka orang-orang Madura menyatakan ikrar dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Hal ini misalnya terlihat dengan dibentuknya Satuan Ketentaraan Nasional di Madura. Keberadaan Tentara Nasional Indonesia di Madura ini menunjukkan sebagaimana daerah-daerah lain bahwa orang-orang Madura itu tidak hanya siap untuk menjadi warga negara, tetapi juga siap untuk bela negara. Kesiapan untuk bela negara ini kemudian mendapatkan tantangan dan ujiannya ketika pada tahun 1947 Belanda ingin menguasai kembali Indonesia yang sudah merdeka, yaitu dengan cara merebut wilayah-wilayah penting di Indonesia, diantaranya termasuk Pulau Madura. Nah, untuk menguasai Madura, Belanda mengerahkan seluruh armada tempurnya, baik laut, udara, maupun darat. Sejarah kemudian berbicara bagaimana orang-orang Madura lebih memilih untuk angkat senjata di bawah komando Satuan Ketentaraan yang cukup legendaris, yaitu Resimen 35 Jokotole. Santai-santai saja, mungkin kita belum pernah terpikirkan sejak kapan sih sebenarnya ada Satuan Ketentaraan Nasional di Madura, dan sejauh mana sepak terjangnya di medan perang untuk meraih dan menjaga kemerdekaan. Terkait informasi sejarah keberadaan Satuan Ketentaraan Nasional di Madura ini, saya mengacu pada sejumlah buku. Di antaranya adalah buku karya dari Bapak Tajul Arifin, judulnya Perjuangan Rakyat Sumeneb dari tahun 1945 hingga 1950. Kemudian ada juga dua buku, ini bukunya sudah robek-robek ya. Ini karya ditulis bareng oleh Haji Muhammad Mustaji, Didik Hatijah Hasan, dan HR Muhammad Rasyad. Dua buku ini membahas tentang perjuangan era kemerdekaan, juga tentang sepak terjang dari Resimen 35 Jokotole. Mengacu pada sumber-sumber dari beberapa buku tadi, dikatakan bahwa sejarah munculnya atau terbentuknya Satuan Ketentaraan Nasional di Madura itu dimulai oleh turunnya maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 yang ditandatangani langsung oleh Bung Karno, yang berisi tentang perlunya dibentuk Tentara Keamanan Rakyat atau yang kita kenal dengan TKR. Melalui maklumat ini kemudian lahirlah TKR di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Madura. Di Madura, TKR ini kemudian dibentuk menjadi dua resimen. Resimen 5 untuk Sampang dan Bangkalan, kemudian Resimen 6 untuk Pamekasan dan Sumeneb. Namun kemudian dua resimen ini dilebur menjadi satu, menjadi Resimen 35 Jokotole. Resimen 35 Jokotole ini membawai 4 batalion. Batalion 1 untuk daerah Sumeneb, Batalion 2 untuk daerah Ambuten, kemudian Batalion 3 untuk Pamekasan, dan Batalion 4 untuk Bangkalan. Keberadaan Satuan Ketentaraan Militer ini, Resimen 35 Jokotole, sangat terasa kegunaannya begitu datang ancaman dari luar. Dalam hal ini adalah agresi militer Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia meskipun Indonesia sudah merdeka. Dalam upaya menguasai Indonesia ini, Belanda berusaha untuk merebut wilayah-wilayah penting yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah Pulau Madura. Dan sebagaimana telah disampaikan di awal, Belanda itu untuk menguasai Madura menerjunkan seluruh armada tempurnya. Bisa kita bayangkan misalnya ketika Belanda ingin menghancurkan pertahanan militer Madura di daerah Sumeneb, Belanda itu sampai mengerahkan 7 pesawat tempur untuk mengawal pasukan darat. Sementara pasukan kita sendiri hanya bermodalkan senjata rampasan Jepang dan rakyat yang hanya bersenjatakan senjata tradisional. Namun demikian, hal yang cukup mengagumkan itu adalah bagaimana pasukan-pasukan kita yang hanya bermodalkan senjata rampasan perang ini mampu menahan gempuran Belanda hingga berbulan-bulan lamanya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita ceritakan kembali. Demikianlah Tantai saja sekelumit
tentang sejarah terbentuknya Satuan Ketentaraan di Madura. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Salam Celurit 9.